Oke, halo guys, welcome back to Korea Hamid bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, lagi-lagi kembali dengan cerita Swindler. Kali ini merupakan sebuah cerita yang menurutku bisa direlate oleh banyak orang. Khususnya kalau Polo udah menikah dan pasangan Polo mungkin berasal dari latar yang sangat berbeda sama Polo. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pesan ataupun sebuah informasi penting buat Polo yang mau menikah dengan orang yang latar belakangnya itu beda banget sama diri Polo. Oke, langsung kita mulai video kali ini. Oke, untuk memahami cerita kali ini kita tinggal memahami dua orang ini aja, yaitu suami bernama Jonghyun dan si istri yang bernama Isel. Nah, Jonghyun dan Isel mereka ini berdua tinggal di Seoul dan bekerja sebagai orang kantoran biasa. Dan seperti yang bisa Polo pahami, sebenarnya pekerjaan kantoran kan itu nggak selalu berarti pendapatannya tertinggi, atau kadang pekerja kantoran itu nyaman, tapi gajinya tidak sebesar orang-orang yang bekerja di lapangan. Aku ngerti di Indonesia mungkin agak beda situasinya karena pekerja-pekerja kuli ataupun tukang-tukang kadang itu bayarannya rendah banget, bener-bener rendah banget. Tapi kalau misalnya di Korea ataupun di negara-negara yang bisa dibilang agak maju, biasanya orang-orang yang bekerja di lapangan mereka pun bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Jadi nggak mesti orang kantoran itu penghasilannya lebih tinggi. Sama kayak di Korea dan juga sama dengan dua tokoh yang mau aku ceritakan hari ini. Nah, Jonghyun sama Isel mereka punya satu anak, tapi anaknya ini nggak terlalu penting, jadi nggak usah dihiraukan. Nah, mereka ini tinggal bertiga di Seoul. Dan mungkin Polo juga bisa merasakan zaman sekarang ini ekonominya benar sangat tidak stabil. Jadi bisa jadi sebuah perusahaan itu tiba-tiba besoknya pailit, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu besoknya mereka kehilangan pekerjaan mereka. Dan hal ini terjadi kepada Jonghyun yang merupakan kepala keluarga. Nah, setelah dipecat dan pemecatannya ini terjadi sangat mendadak karena dia itu tahu kalau perusahaannya ini bakal mengurangi jumlah karyawannya, tapi dia nggak ngira kalau dirinya itu bakal dipecat. Dia ngira departemen lain yang bakal dipecat, tapi ya memang betul departemen lain yang dipecat, tapi ternyata Jonghyun juga ikutan kena dipecat. Nah, pokoknya kondisinya kayak gitu langsung tak ceritakan. Jadi setelah Jonghyun ini dipecat, dia itu pulang ke rumahnya dan bilang ke istrinya, Isel, aku sebenarnya ada satu hal yang pengen aku sampaikan kepada kamu. Hari ini aku di PHK dari perusahaan karena kondisi perusahaan sedang nggak bagus, dan jujur aku nggak ngira aku bakal di PHK, tapi ternyata hari ini aku diberitahu kalau aku di PHK. Nah, mendengar itu, Isel yang merupakan istrinya Jonghyun tentu juga ikut khawatir dan juga kaget mendengarkan informasi itu. Nah, meskipun gitu, si istri itu tidak kayak, kamu gimana sih kok dipecat? Nah, bukannya kayak gitu, Isel malah bilang seperti ini kepada suaminya, yang, oh ini udah kejadian kayak gini, kamu juga beberapa tahun terakhir ini kan nggak pernah istirahat. Yaudah, toh kamu kena PHK, kenapa kamu nggak istirahat dulu? Lalu kamu cari pekerjaan yang benar-benar pengen kamu lakukan. Nah, setelah itu baru kamu kerja lagi, biar kamu lebih semangat dan juga energi di dalam rumah kita ini bisa lebih positif lagi. Jadi meskipun si suami ini dipecat karena si istri juga bekerja, si istri tidak memberikan reaksi yang sepenuhnya negatif. Memang ini merupakan sebuah hal yang cukup mengkhawatirkan, tapi kondisi ekonomi mereka itu masih menyanggupi tanpa pendapatan dari si suami untuk 2 hingga 3 bulan ke depan. Setelah si istri alias si Isel bilang seperti ini, tiba-tiba si Jonghyun kayak noleh-noleh gini sambil mikir kayak mau bilang sesuatu gitu. Terus si Isel tanya, kamu kenapa? Nah, si suaminya kayak gini. Gini loh yang sebenarnya, aku tadi tuh sempet telepon sama mamaku. Mamaku bilang, oh, di ladangnya mamaku itu butuh orang. Kenapa enggak aku disuruh pulang kampung aja, bercocok tanam gitu. Terus, kamu kan tahu ladangnya mamaku itu lumayan besar. Aku itu dijanjiin sama mamaku, kalau setahun itu bisa jadi kita dapat segini. Nah, 3 yang dimaksud di sini adalah 300 juta Korea won, yaitu sekitar 3 miliar rupiah. By the way, kalau di Korea kamu bekerja bercocok tanam, itu lumayan banyak keuntungan secara pajak. Jadi ada beberapa pajak yang nggak perlu kamu bayar kalau kamu penghasilannya itu dari bercocok tanam. Jadi dibandingkan pekerjaan kantoran ataupun bisnis lain, pendapatannya itu bisa lebih tinggi biasanya. Setelah Jonghyun bilang kayak gini, si Isel juga memberikan reaksi. Aku paham yang kalau misalnya kamu balik kampung, kamu bantu mama kamu, pendapatan kamu lebih tinggi.
Oke, aku paham. Tapi aku sebagai mama dan juga istri, aku ngerasa kita sebagai keluarga itu nggak seharusnya terpencar. Kalau aku disuruh memilih, aku lebih memilih kamu, aku sama anak kita itu bisa tinggal bersama. Jadi, jujur aku nggak terlalu setuju ya, meskipun kamu bisa mendapatkan penghasilan yang gede di situ. Karena si Isel ini tidak terlalu menyetujui, yang dilakukan oleh si Jonghyun adalah bukannya dia menyerah, tapi selama 2 minggu ke depan, tiap hari dia itu tanya ke istrinya, yang coba aku kerja di ladangnya mama aku, mungkin hutang kita di rumah ini cepet loh bayarnya. Besoknya lagi, yang aku kayaknya tambah gemuk yo. Coba aku kerja di ladang gitu mungkin gak tambah gemuk. Aku juga lebih sehat, mungkin aku ya lebih berenergi, aku bisa lebih bantu pekerjaan rumah tangga. Tapi ya gak bisa. Yang sayur ini sekarang mahal ya, yang coba aku kerja di ladang mamaku ini bisa langsung tak bawa loh gratis. Jadi si Jonghyun ini tiap hari berusaha merayu dan berusaha membujuk agar istrinya memberi izin biar dia bisa balik ke kampungnya untuk membantu mamanya. Jadi kita nggak tahu apa motif sebenarnya, tapi terkesan si suami ini juga udah lumayan lelah bekerja di kantor dan dia pingin balik ke kampung. Dan buat polo-polo yang berasal dari kampung, sama kayak aku yang tumbuh besar di Malang, kita itu kalau udah dewasa, kita itu kangen sama vibe-vibe di tempat kita tumbuh besar ya. Jadi si cowok ini juga ada perasaan seperti itu. Dan kebetulan orang tuanya punya bisnis ladang ataupun punya bisnis bercocok tanam yang bisa membantu dirinya untuk mendapatkan penghasilan di kampung halamannya. Nah, setelah 2 minggu setelah itu, akhirnya istrinya bilang kayak gini, ya udah, karena kamu segitu pinginnya, aku izinkan. Dengan syarat setiap weekend kamu harus balik ke Seoul, oke? Kamu harus nemeni anak kita, jangan sampai anak kita lupa sama kamu atau merasa jauh sama kamu. Kamu bisa nggak? Si Jonghyun, oh bisa. Ya wis, tak izinkan ya, silahkan. Nah, mulai hari itu akhirnya si Jonghyun ini pulang ke kampung halamannya, sedangkan istri dan anaknya tinggal di Seoul. Dan untuk 1 bulan pertama, sesuai janjinya Jonghyun ini tiap weekend itu datang ke Seoul untuk bertemu anak sama istrinya. Jadi, ya sesuai apa yang dia sampaikan gitu. Sekitar 2 bulan setelah itu masih sama. 3 bulan setelah itu, tiba-tiba si istri ini ngelihat HP-nya, terus ada satu notifikasi dari Instagram. Ting, gitu dilihat. Akun ini memfollow Anda. Ini akun siapa? Coba dilihat. Loh, tapi akunnya itu kosongan, bener akun Dani gitu. Loh, ini akun ngapain follow aku? Dan waktu dia bilang kayak gitu, tiba-tiba muncul satu notif lagi. Kalau akun ini mengirimkan satu DM kepada dirinya. Istrinya ngeklik lagi, tik. Dan isi DM-nya adalah sebuah foto. Ketika diklik, foto yang muncul adalah foto suaminya yang telanjang segini. Jadi fotonya cuma segini, tapi terkesan telanjang dan tiduran kayak gini. Dan di foto itu tertulis angka 5201314. Memang kita nggak tahu apa maksud dari angka itu dan kenapa foto ini dikirimkan. Tapi terkesan ini merupakan foto yang diambil oleh seseorang saat tidur bersama dengan suaminya. Nah, tentunya si Isel yang mendapatkan foto seperti ini, dia merasa tidak nyaman dan sangat merasa terganggu dengan pesan seperti ini. Tapi ini kan nggak cukup sebagai bukti atau sehingga seperti biasanya si Isel pergi ke kantor detektif swasta. Dan di situ dia ceritakan suaminya ini dari mana, ladangnya di mana, dan udah berapa lama balik ke kampung halamannya. Nah, setelah semua ini disampaikan, detektif swasta langsung bilang, oke, coba kami selidiki Bu dari besok. Siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi yang belum Ibu ketahui hingga saat ini. Nah, ibunya langsung, baik ya, mohon cepetan ya, karena saya jujur merasa sangat tidak nyaman, apalagi saya nggak tinggal bareng sama suami saya. Detektifnya ini langsung berangkat ke kampung halaman si suami dan mulai mengintai gerak-gerik si suaminya. Dan ternyata memang betul, di pagi hingga siang hari suaminya ini kerja di ladang. Tapi dia itu bukan yang kerja terus, karena di ladangnya ini itu juga ada pekerjanya. Jadi dia itu sebatas kayak manajer yang ngatur-ngatur. Kamu kerjanya jangan lupa di sini. Ini kamu di sini loh. Kamu kerjanya pelan kenapa? Lalu dia ngecek stok kayak gitu. Jadi si suami ini bukan yang nanam gitu, enggak, tapi dia yang ngatur stok, ngatur jadwal gitu itu. Nah, jadi pagi sampai siang hari si suaminya ini beneran kerja, tapi memasuki jam 4, suaminya ini tiba-tiba balik ke rumah, mandi, rambutnya ditata yang ruwapi, pakai baju ruwapi, nggak kayak orang yang mau pergi ke ladang, dan tiba-tiba pergi ke satu tempat. Karena ini di kampung nggak ada gedung tinggi, yuk toko-toko kecil gini. Nah, cowoknya ini jalan. Dan dari seberang sana ada satu cewek pakai baju minim, roknya itu minim
minim banget, bener-bener kayak kalau kena angin bus itu bakal kelihatan dalamnya. Pakai rok mini gitu. Nah, di sini juga kok sebatas senar gitu, kayak waduh minim banget. Nah, datang. Dan ketika dilihat baik-baik, ini cewek bukan cewek Korea. Melainkan cewek yang terkesan bule, tapi bukan bule yang barat sana. Ternyata merupakan cewek berasal dari Uzbekistan. Dan seketika mereka bertemu, si cewek ini langsung gandeng tangan cowoknya dan langsung pergi ke bar. Dan setelah dicari tahu, ternyata cewek ini merupakan cewek berasal dari Uzbekistan yang tinggal di kampung itu dan bekerja sebagai kayak penyanyi di bar di kampung itu. Dan si suami ternyata kepincut sama cewek ini. Jadi setiap sore ataupun setiap malam dia ini pergi pacaran sama cewek ini. Nah, setelah detektif swastanya jadi tahu tentang ini dan setelah difoto, fotonya ditunjukkan kepada si Isel alias istrinya. Nah, si istri yang ngeliat ini, loh, ini kok kayak gini? Pak detektif, ini gimana ya caranya biar suami saya nggak gini lagi? Detektifnya bilang kayak gini, oh nggak usah khawatir, udah ada rencananya, udah saya siapkan semuanya, nggak usah khawatir. Lah, emang gimana Pak? Cewek Uzbek ini, dia itu ternyata tinggal di Korea nggak pakai izin tinggal resmi, gampang. Waktu dia pergi ke bar dan kerja di situ, kita tinggal lapor polisi sama imigrasi. Itu ketangkep langsung dideportase ke negaranya sendiri itu. Nggak usah susah. Gampang Bu, gampang. Titipan ke kita aja. Sehingga keesokan harinya, beneran detektif swasta ini melaporkan cewek dari Uzbekistan ini ke kantor polisi dan juga kantor imigrasi. Dan untuk memastikan lebih lanjut, si istri bersama dengan detektif swasta, mereka juga pergi ke kampung halaman si suami dan juga melihat TKP saat si cewek Uzbekistan ini ditangkap dan dipulangkan ke negaranya. Nah, jadi kondisinya itu kayak gini. Si suami sama si cewek Uzbek ini lagi kayak pacaran di bar itu. Tiba-tiba ada orang imigrasi sama polisi datang langsung menangkap si cewek ini. Dan nggak lama setelah itu istri sama detektifnya datang. Sehingga si suaminya ini tertangkap basah saat enak-enakan sama cewek lain. Nah, setelah ketahuan ini si suaminya bilang, enggak Giang, tapi aku beneran nggak ada apa-apa sama cewek ini, cuman sebatas menemani aku waktu minum di sini yang sungguhan yang aku nggak ada lain-lain, aku nggak ada selingkuh sama dia, nggak ada. Nah, suaminya bilang kayak gitu. Tentunya diakibatkan kejadian ini si istri jadi kehilangan kepercayaan akan suaminya. Suaminya sendiri yang bilang pengen pulang ke kampung halamannya, pengen bekerja bercocok tanam. Ternyata di sini pacaran sama cewek lain. Udah gitu ketangkepnya setelah dicari tahu ya, atau bukan dia sendiri yang ngaku atau gimana. Nah, sehingga si istri ini tentunya jadi agak ilfil sama suaminya. Tapi mau gimana? Mau cerai juga ada anak. Sehingga si istri ini memutuskan untuk percaya sekali lagi kepada suaminya. Nah, sehingga suaminya tetap tinggal di situ, sedangkan si istrinya balik lagi ke kota Seoul. Nah, jadi di sini terkesan kondisinya ini udah beres dan detektif swasta pun ngira kalau kasusnya ini udah benar-benar kelar. Dan 1 minggu setelah itu, tiba-tiba detektif swastanya ini menghubungi si istri. Halo Bu, Ibu, ini setelah kami cari tahu ada satu info lain lagi yang mungkin perlu kita sampaikan kepada Ibu. Apa mungkin Ibu bisa mampir ke kantor kita bentar Bu? Kita ingin beritahu informasi baru yang kita dapatkan Bu. Si ibunya datang ke kantor detektif swasta. Nah, sesampainya di situ, detektif swastanya bilang kayak gini, Bu, Ibu masih ingat akun Instagram yang pernah ngirimkan foto ke Ibu dengan angka 5201314 Bu? Nah, ini Bu, setelah kita cari tahu, ini ternyata pesan kode rahasia Bu. Tapi setelah kita cari tahu, kayaknya cewek yang mengirimkan pesan ini kepada Ibu, ini bukan cewek si Uzbekistan yang kemarin Bu. Ibu Isel alias si istri kaget loh. Hah? Maksudnya gimana? Kok bisa detektif-detektif ngerasa kayak gitu? Cluenya apa? Di situ mereka mulai menjelaskan. Jadi angka 520 ini Bu, ini merupakan kode ataupun simbol rahasia yang sering digunakan sama orang-orang Tiongkok Bu. Hah? Maksudnya gimana? Nah, ini untuk pembuktian coba kita tanya ke ChatGPT. ChatGPT, apakah betul 520 ini merupakan sebuah makna yang digunakan sama orang-orang Chinese? Dan setelah ditanya, dia bakal memberikan penjelasan kayak gini, aku nggak bisa baca, tapi 520 ini mirip katanya dengan intonasi wo aini, dan ini berarti I love you. Sedangkan 1314, 1314 ini bunyinya itu juga mirip
dengan sebuah bahasa Chinese yang nggak bisa aku baca yang berarti selamanya. Jadi 5201314 ini berarti I love you forever dalam bahasa Chinese yang diangkakan. Sehingga ini memiliki konotasi tersembunyi yang digunakan sama orang-orang Chinese. Sedangkan cewek yang kemarin ditangkap merupakan cewek yang berasal dari Uzbekistan. Dan terkesan ini beda orang. Nah, detektif swasta menyampaikan hal ini kepada Ibu Isel. Ibu Isel jadi bingung. Lah, terus gimana Pak? Saya gimana lagi cara nyarinya? Kita ini tinggalnya juga di beda kota, udah gitu orang Chinese. Saya gimana taunya Pak? Nah, di situ detektif swastanya nawarin lagi. Kalau Ibu tertarik, kita coba cari tahu lebih lanjut lagi Bu. Memang ada biaya tambahan, tapi kalau Ibu mau, kita coba cari dan mumpung kita udah tahu orangnya ini orang Chinese, mungkin kita bisa lebih cepat lagi Bu. Dan Ibu Isel menyetujui tawaran itu dan mengiyakan agar detektif swasta bisa mencari tahu siapa orang yang mengirimkan pesan 5201314 yang sebenarnya. Detektif swasta ini akhirnya mulai nginap, mulai kayak tinggal di kampung halaman si suami itu, dan setelah dicari tahu, ternyata di ladang punya mamanya si suami ini, di situ banyak pekerja-pekerja dari luar negeri. Nah, buat popole yang mungkin bekerja di Korea, entah yang PMI alias dulunya kita sebut TKI ataupun orang-orang yang beneran kerja kantoran di Korea, pasti tahu di Korea ini di kampung-kampung banyak banget entah ladang, tempat pertanian ataupun pabrik-pabrik yang membutuhkan pekerja tapi gak cukup pekerjanya. Sehingga biasanya pekerjanya ini merupakan pekerja-pekerja asing yang ilegal. Bahkan di Korea itu ada istilah, kalau di Korea ini nggak ada pekerja ilegal, pabrik-pabrik sama pertanian itu nggak bakal jalan. Karena nggak ada yang mau kerja selain orang-orang yang tinggal secara ilegal di Korea ini. Jadi bisa dibilang tenaga asing yang ada di Korea ini merupakan orang-orang yang ilegal. Tapi juga dibutuhkan sama orang-orang lokal, tapi tetap merupakan sebuah tindakan ilegal. Oke, dan ternyata di ladang mamanya si suami ini banyak banget pekerja-pekerja dari China. Sehingga detektif-detektif ini mulai mencurigai satu demi satu pekerja yang ada di situ. Dan ternyata pekerjanya ini banyak juga yang perempuan. Dan setelah dicari tahu, entah kenapa para pekerja-pekerja ini saat mereka ngomong Chinese, mereka ini menyebut satu pekerja perempuan lain dengan sebutan nyonya. Pasti Polo juga udah paham, nyonya ini indikasinya apa? Biasanya biasanya istri dari bos atau perempuan dari si cowok yang punya jabatan ya toh. Dan setelah dicari tahu, ternyata betul ada satu pekerja asing, ya tenaga asing yang ilegal yang bekerja di ladang itu, dan ternyata dia ini pacaran ataupun bahkan berhubungan dengan si suami. Jadi si suaminya ini selingkuh dengan salah satu pekerja ilegal di ladang punya mamanya. Dan setelah detektif swasta jadi tahu tentang ini, si detektif swasta ini ngajak istrinya untuk datang ke rumah mertuanya mendadak. Jadi nggak bilang-bilang, benar-benar mendadak, biar si istri ini bisa menangkap suaminya yang lagi selingkuh ataupun lagi melakukan hal yang kurang tepat. Dan untungnya sesuai dengan rencana detektif, saat si istri ini datang ke ladangnya, si suami dan juga satu pekerja ini tidak ada. Dan setelah dicari tahu, ternyata si suami ini lagi berhubungan badan sama cewek itu di kamar rumahnya. Ya lebih tepatnya rumah mertuanya. Melihat itu si istri sangat marah, tapi yang bikin lebih menjengkelkan lagi adalah si pelakornya ini, pelakor yang Chinese kali ini, dia itu malah dengan pedenya bilang kayak gini ke istrinya. Loh, Nyonya kok malah nggak suka sama saya? Kan seharusnya berterima kasih sama saya. Suaminya di sini yang masakin juga saya, yang nyuciin bajunya juga saya, yang nemeni tidur juga saya, kebutuhan hasrat itunya juga saya yang memenuhi. Kan harusnya berterima kasih sama saya, kok datang ke sini malah marah ke saya sih? Nah, berani-beraninya dia bilang kayak gini. Dan setelah melihat itu, si istri langsung keluar, ketemu sama mertuanya dan bilang, "Bu, ibu tahu nggak? Anak ibu selingkuh sama pekerja." Dan ternyata ibunya ini nggak tahu kalau putranya itu selingkuh dengan salah satu pekerja asing di ladang itu. Sehingga ibu mertuanya langsung bilang, "Nak, maafkan mama ini, kamu pulang aja.
si cewek itu langsung bakal tak pecat, langsung bakal tak usir dari tempat ini. Mama nggak tahu harus bilang apa ke kamu, tapi kamu pulang dulu aja, tenangkan hati, biar masalah di sini mama yang ngurus. Nah, untungnya mertuanya itu masih terkesan normal dan pingin membantu menantunya dan memarahi anaknya dengan begitu keras. Dan 1 minggu setelah itu tidak terjadi apa-apa. Si istri bingung, loh, saya tahu lah, kok kayaknya nggak ada update, katanya mau dipecat atau gimana, kok nggak ada yang berubah. Sehingga 1 minggu setelah itu si istri ini balik lagi ke kampung halaman suaminya, tapi terkesan nggak ada yang berubah. Terkesan pelakornya juga masih kerja di situ dan terkesan kayak nggak terjadi apa-apa. Sehingga si istrinya melaporkan kepada kantor imigrasi dan juga kantor polisi, karena dia udah pernah melaporkan cewek si Uzbekistan ini ya toh. Ngelaporkan ke kantor polisi dan juga kantor imigrasi bahwa di ladang mertuanya ini banyak pekerja-pekerja ilegal. Nah, setelah dilaporkan dia balik ke Seoul. Berharap pelakor dan juga pekerja-pekerja lainnya itu bakal diusir ataupun ditangkap. Tapi ternyata di saat kantor imigrasi dan kantor polisi pergi ke ladang itu, mereka nggak berhasil menangkap 1 orang pun yang lagi bekerja di situ. Dan karena ini aneh, si istri akhirnya balik lagi ke kampung halaman itu. Kok bisa ya pekerja-pekerja ini nggak tertangkap, dan kok bisa mereka tahu hari rahasia, sampai-sampai di hari rahasia nggak ada 1 orang pun yang tertangkap. Dan karena ini agak aneh, akhirnya si istri lagi-lagi minta pertolongan dari kantor detektif swasta untuk mencari tahu kok bisa pekerja-pekerja asing yang tinggal secara ilegal ini nggak tertangkap di saat ada rahasia. Dan ternyata ini yang terjadi. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, banyak banget pabrik ataupun pertanian di Korea yang nggak mungkin bisa beroperasi dengan normal tanpa pekerja-pekerja asing ini. Dan ternyata si pelakor ini merupakan kepala dari para pekerja asing yang ilegal. Jadi kalau si pelakor ini diusir, semua pekerja yang ikut bareng di situ itu bakal meninggalkan kampung ini dan pindah ke tempat lain. Dan kalau ini terjadi, dampaknya itu nggak cuma di satu ladang. Ladang yang ada di kampung itu semuanya bakal kekurangan pekerja. Sehingga di saat rahasia dari kantor imigrasi ataupun kantor polisi datang ke tempat itu, bisa dibilang kayak kepala desanya itu udah tahu dan menyuruh semua pekerja-pekerjanya itu sembunyi atau pergi kemana dulu dan besok baru balik ke kampungnya itu. Udah gitu, keluarga suami ini juga menjadi bahan pembicaraan di kampung itu. Semua pada bilang, ini loh gara-gara keluarga itu loh, kita semua hampir kekurangan pekerja ini. Punya menantu yo, menantunya goblok kayak gitu. Menantunya loh gak pernah kerja di ladang kok sok ngerti. Lah kalau orang-orang ini semua dilaporkan, siapa yang kerja? Lah terus kita makan apa? Penghasilan kita dari mana? Lah orang suaminya cuman main-main dikit aja kok istrinya kayak gitu. Duh, itu malah bikin lami. Sehingga mama dari si suami ini juga mendapatkan banyak komplain dari warga sekitar. Sehingga mertuanya pun tidak bisa memecat ataupun mengusir pekerja yang udah bekerja di situ. Nah, ini mungkin agak aneh, tapi buat people yang benar-benar tinggal di Korea ataupun yang pernah bekerja di Korea, mau pekerja yang ilegal atau gimana, pasti tahu apa yang tak maksud di sini. Sehingga kalau ada rahasia, pekerja-pekerja ini biasanya bakal dilindungi sama warga sekitar. Bahkan aku dulu pernah dengar sendiri nih, ada pabrik banyak pekerja ilegalnya. Dan kalau misalnya ada orang imigrasi ataupun orang polisi datang, mereka itu ada bel dan di belakang itu udah ada pintu keluar tersembunyi dan pekerja-pekerjanya ini bakal kabur lewat pintu itu katanya. Sehingga bisa dibilang meskipun si istri ini yang betul, si suami ini dilindungi oleh orang-orang kampungnya dan orang-orang kampungnya merasa mereka nggak salah. Jadi memang yang betul sini, tapi ketika si istri datang ke kampung ini dan bilang kalau ini merupakan sebuah lingkungan yang nggak benar, dia sendiri yang menjadi orang aneh dan dihujat oleh orang-orang satu kampung ini. Dan karena si istri ini ngerasa, oke, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia memutuskan cerai sama suaminya dan memutuskan untuk tinggal berdua dengan anaknya. Dan kebetulan di China itu ternyata ada satu peribahasa, ketika ada seseorang yang menjahati kamu, itu biarkan aja dan kamu harusnya duduk di depan sungai. Apa sih lebih tepatnya itu peribahasanya kayak, jika seseorang menyakitimu, tidak perlu membalas, cukup duduk diam di tepi sungai. Suatu hari kamu akan melihat mayatnya hanyut terbawa arus. Nah, mungkin
peribahasa ini cocok sama orang-orang Chinese-nya atau gimana. Dan beberapa bulan setelah itu, setelah mereka cerai, ternyata satu kampung itu dipermasalahkan sama kepolisian sekitar karena ternyata pekerja-pekerja ilegal ini ataupun tenaga asing ilegal ini, mereka diam-diam menanam tanaman terlarang yang bisa dijadikan obat-obatan. Mereka tanam dan ternyata mereka jual belikan kepada orang-orang yang mencari barang-barang itu. Dan diakibatkan itu polisi nggak cuma menangkap pekerja-pekerja ilegal, tapi juga pemilik ladangnya. Nah, sehingga pada akhirnya si istri ini bisa menghidupi kehidupan yang normal meskipun tanpa suami dan tanpa ayah untuk anaknya. Sedangkan si suami ataupun mertua dan juga ladangnya ini semua terkena masalah sehingga harusnya mereka menyesal. Ya, tapi kasusnya pada akhirnya berakhir seperti itu. Dan saat aku jadi tahu tentang cerita ini, aku ngerasakan, wah, perbedaan latar belakang kayak gini, ini yang pasti menjengkelkan banget. Karena kita semua tahu yang salah si suami, tapi si suami di kampung halamannya dibilang kalau dia nggak terlalu salah. Yang salah, kenapa istri kamu nggak bisa memahami kamu dan mengampuni apa yang terjadi. Yap, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi buat Polo yang mau nikah dengan seseorang yang latar belakangnya beda banget, ya nggak masalah. Cuman alangkah baiknya kalau dikomunikasikan terlebih dahulu, biar kita juga nggak kejadian seperti cerita yang aku sampaikan hari ini. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.